dengan saudara dalam kasih Tuhan, minta dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tangkap pujian Yesus sumber pengharapan. Saat ku berbeban, saat ku hilang harapan, aku percaya jawab saat dunia meninggalkan, saat dunia menjauh, aku percaya Kau selalu bersama. Besar sungguh kasih dalam segala hidupku, ajaib sungguh perbuatan Yesusku. Sumber pengharapan. Tangkap pujian dari awal saja. Saat ku berbeban, saat ku hilang harapan, jawaban
sungguh kasih dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan Yesusku. Saat dunia meninggalkan, saat dunia menjelasku, aku percaya Kau selalu bersama. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan, besar sungguh kasih dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan Yesusku. Sumber Yesusku. Sumber Mari kita sama-sama menyembah Tuhan bersama.
Sesungguh kasih dalam setiap hidupku, ajab sungguh perbuatan Yesusku. Sumber pengharapan, besar sungguh kasih dalam setiap hidupku, ajaib sungguh perbuatanmu Yesusku. Sumber pengharapan, Yesusku. Sumber pengharapan. Benar Tuhan, Kaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sangat besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sepanjang hari buat penyertaan Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan ya Bapak dalam setiap kerjaan yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih atas semua perlindungan yang Kau berikan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul ya Tuhan. Dan kami telah memuji dan menyembah Engkau pada saat malam hari ini. Ini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Kau rapi ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memberi hikmat daripada Tuhan ya Bapa. Biar kami yang mendengar Tuhan, anak-anak-Mu ini mampu belajar firman Tuhan. Mampu untuk mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar orang-orang di sekitar kami juga merasakan kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Silakan Pak Daniel. Tuhan akan dilayani oleh Bapak Daniel. Terima kasih Pak Raffi. Terima kasih Raffi yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Para pria-pria yang dikasih Tuhan, selamat malam, shalom. Ya, selamat malam juga kepada saya melihat Pak Markus dari Surabaya. Selamat malam Pak Markus. Ya, puji Tuhan kesempatan malam hari ini kalau kita bisa kembali bertemu dalam ibadah para pria-pria ya malam hari ini lewat virtual Zoom ini merupakan anugerah kebaikan Tuhan bagi kita semua untuk kita terus belajar, saling kita mendoakan, menguatkan dalam komunitas pria ini untuk kita sama-sama bisa bertumbuh, bahkan hidup ini bisa menjadi sesuatu pribadi yang terus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap pribadi hidup kita. Ya, malam hari ini saya diberikan tema itu tentang kerinduan Bapa. Ya, saya akan share sebentar, saudara.
Ya. Nah, tema ini yang diberikan kepada saya tentang kerinduan Bapa. Saya sering sharing baik di ibadah umum atau doa pagi atau di tengah para pria-pria. Seringkali saya share, kita perlu memiliki kerinduan kepada Tuhan, karena setiap kita kalau kita haus, lapar, rindu senantiasa akan hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memuaskan setiap hidup kita. Kita akan selalu merasakan akan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita selalu rindu. Seperti Daud yang rindu sungai, yang merasa selalu ingin ada dalam hadirat Tuhan. Namun malam hari ini, kita akan melihat dari sudut perspektif lain, yaitu yang sesungguhnya ketika saya renungkan, saudara, tema ini, kerinduan Bapa, ternyata seharusnya dari titik ini kita mendapatkan sesuatu. Tentunya kita akan menemukan bagaimana sesungguhnya bahwa itu rindu kepada setiap anak-anaknya dengan satu tujuan. Ya. Dan saya melihat kerinduan ini tentunya seperti ya setiap kita yang pernah muda ketika kita masih berpacaran, mengapa kita rindu kepada mungkin sekarang sudah menjadi istri kita, saat itu masih kita pacaran dengan calon istri kita. Mengapa kita selalu ingin bertemu dengan dia? Karena kita jatuh cinta kepada dia. Nah, saudara, saya percaya Allah yang kita sembah pun adalah Allah yang bukan hanya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, tetapi dia Bapa yang jatuh cinta kepada saudara dan saya setiap hari. Sebab itu saya menemukan ini, saudara. Ya ini sesuatu mungkin yang berbeda. Ya, apakah Alkitab itu bukan hanya sekedar buku yang menceritakan tentang petunjuk moral, buku agama. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, dari awal sampai akhirnya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu satu rangkaian cerita tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Saudara, ya. Sungguh, saudara, bahwa Bapa di surga itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan ini perlu kita pahami, saudara. Kalau setiap kita mengalami dan bertemu dengan kasihnya Bapa, saya tadi katakan, Bapa rindu kepada kita tentunya dengan satu tujuan. Untuk kita menemukan keutuhan dalam kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Kita sudah banyak belajar, saudara, ya dari tema-tema yang lalu, bagaimana tentang tujuan, ya hidup, ya ayu, ya kemudian ada banyak hal, ya sampai finishing well, ya bulan tema bulan lalu, saudara. Dan saya melihat ada benang merah, ada kaitan-kaitannya yang sangat erat sekali. Bagaimana kalau tidak salah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jimmy, bagaimana ketika kita tahu tujuan Tuhan, maka kita menemukan identitas, esteem dan sebagainya dalam kehidupan kita, saudara. Maka ini titik tolaknya, kita harus menemukan, dan kita setiap pribadi kita perlu berjumpa dengan kasih Bapa. Karena Bapa sangat rindu kepada setiap kita, anak-anaknya. Nah, seringkali kita hanya mungkin banyak kali kita hanya bertemu dengan agama mungkin. Kita bertemu dengan kebaktian setiap minggu. Kita bertemu dengan liturgi. Kita bertemu dengan acara, saudara. Ya, sehingga kita tidak menemukan rencana kehendaknya yang utuh dalam hidup kita, saudara. Saudara, saya percaya lewat kerinduan Bapa kepada anak-anaknya, Tuhan punya tujuan yang sangat-sangat indah, ya, untuk kita mengalami satu transformasi dalam hidup ini, untuk kita mengalami satu perubahan dalam hidup ini.
hanya ketika kita bertemu secara pribadi, saudara, ya, untuk mengalami perjumpaan dengan kasih dan kuasa dan kebenarannya, maka di sana kita akan mengalami yang namanya transformasi kehidupan. Ya, saudara, nah, sejak dari Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, ya, pernah ayat ini dibahas, ya, dalam tema Where Are You, kalau nggak salah waktu saat itu. Dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sebetulnya bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan itu maha tahu. Tetapi Tuhan ingin tahu, supaya Adam tahu bahwa Adam saat itu ada posisi di mana. Itu dari pihak Adam. Ya, yang pernah kita bahas ya bulan lalu, Warayu. Supaya setiap kita tahu posisi kita di mana. Namun kita melihat dari perspektif Tuhan, bahwa mengapa Tuhan Allah mencari Adam. Saudara, saya melihat bahwa sesungguhnya ketika manusia jatuh dalam dosa, berarti manusia sudah keluar daripada dimensi kasih Allah. Keluar daripada dimensi kerajaan Allah, saudara. Sehingga ketika Tuhan bertanya kepada manusia saat itu, artinya mengapa Tuhan memanggil, Tuhan mencari Adam, artinya Tuhan sedang kehilangan Adam saat itu. Karena Adam sudah keluar dari area kasihnya Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi manusia, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Kasihnya itu tidak terbatas. Kasihnya itu tanpa syarat. Setiap kita, seringkali kita gagal. Seringkali kita pun ada banyak, saudara, jatuh. Banyak bersalah. Banyak hal-hal yang tak berkenan kepada pemandangan Tuhan. Lewat hati, perkataan, perbuatan kita. Namun apakah itu menghentikan kasih Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan tetap mengasihi kita. Dosa tidak dapat menghentikan kasih Bapa kepada anaknya. Tetapi percayalah, saudara, bahwa ketika kita bertemu dengan kasih Bapa, kasih itu dapat memberhentikan dosa kita. Sebab itu kasih Bapa itu selalu dinyatakan. Bapa itu rindu, saudara. Saya percaya, saya tidak untuk menghakimi di sini, saudara, dalam konteks ini, tapi untuk setiap kita mengevaluasi setiap pribadi kita masing-masing, termasuk saya. Apakah malam hari ini kita sudah bertemu dengan kasih itu? Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, karena Bapa itu rindu kepada kita. Kalau kita bertemu dengan kasih Bapa yang selalu rindu dalam hidup kita, itu merupakan sebuah langkah awal untuk kita mengalami sesuatu terobosan, perubahan, transformasi dalam hidup ini. Sebab itu, kalau saya ulangi, saya tidak dalam hal ini tidak untuk lebih baik atau menghakimi. Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin sudah sekian lama beribadah kepada Tuhan, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan seringkali bahkan keluar dari kata-kata atau apa yang dilakukannya itu tidak mencerminkan bagaimana kasih Allah yang sudah mentransformasi hidupnya. Kemungkinan dia belum bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kasih daripada Bapa itu. Orang yang mengalami kasih Bapa dalam hidupnya, saya percaya dia akan terjadi terobosan ilahi dalam hidupnya. Sejak dari awal mula, Tuhan memanggil, artinya Tuhan mencari, Tuhan kehilangan manusia yang sudah keluar.
Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi kasih Allah itu tetap mengejar, tetap mencari manusia. Karena saya ulangi tadi, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang penuh dengan cinta, tapi Tuhan yang selalu jatuh cinta kepada saudara dan saya setiap hari. Saudara, Tuhan Yesus pernah dia menangisi Yerusalem. Dikatakan Yerusalem, kau yang membunuh nabi-nabi dan menempel dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu. Saudara, saya kasih warna merah di sana. Berkali-kali aku dengan berbagai-bagai peristiwa dari zaman ke zaman. Kalau kita boleh melihat, mempelajari Alkitab, bagaimana sesungguhnya Allah itu ingin selalu menyatakan kasih-Nya kepada anak-anaknya. Saudara, dikatakan berkali-kali aku rindu. Dia mengirimkan banyak hamba-hambanya, ya para nabi yang diutus dengan satu tujuan, agar umat kembali kepada Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan hanya sekadar mereka terbebas dari perbudakan, penindasan bangsa Mesir. Tetapi kalau saudara baca di sana, Tuhan ingin agar mereka itu keluar dari Mesir dengan sebuah tujuan. Mereka itu semua dapat beribadah kepada Tuhan. Dengan tujuan beribadah. Ketika Firaun melarang mereka untuk jangan membawa binatang, kambing, domba, mereka menolak karena dia tahu, karena umat Israel di bawah pimpinan Musa dan Harun saat itu meminta agar mereka pun membawa binatang piaraan mereka. Supaya apa? Karena Tuhan memerintah mereka itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan merindukan hal ini. Untuk apa binatang-binatang itu? Untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran, korban syukur, untuk menjadi alat. Ya, saat itu masih dengan binatang yang tidak bercacat, bercela, untuk menjadi penghubung untuk umatnya. Umatnya bangsa Israel itu bisa berkonektif dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bapa di surga selalu rindu, saudara, untuk berjumpa dengan umatnya. Bangsa Israel, saudara, dibentuk di padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan lewat proses demi proses. Ya, kalau kita baca, itu semua untuk membantu karakter mereka, untuk mereka itu belajar merendahkan diri mereka, untuk mereka itu Tuhan ingin mengetahui sesungguhnya apa yang ada dalam isi hati mereka. Saudara, ada banyak hal cerita dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa sesungguhnya Bapa itu mengasihi anak-anaknya. Sebab itu Tuhan menyatakan dengan mengutus anaknya. Ya, satu ayat yang tidak asing lagi buat kita. Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, besar kasih Allah. Kasih Bapa itu besar. Saya garis merahi, besar. Sehingga ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, para pria-prianya Tuhan, ini satu bukti kasih, ya, betapa besarnya kerinduannya Bapa kepada setiap kita. Kalau saya melihat, saudara, bagaimana peristiwa Abraham, ketika saat itu Abraham diuji untuk apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan mengorbankan anak satu-satunya. Ya, ini ya, padahal anaknya dua, kita tahu ya, saudara, ya, yaitu satu Ishak, satu Ismail. Ya, tapi firman Tuhan mencatat anak satu-satu yang dikasihi itu merupakan satu
firman profetik, saudara, yang menunjukkan kepada Kristus. Bagaimana Abraham diuji saat itu untuk dikorbankan Ishak, ya, di Gunung Moria. Itu menggambarkan, menyatakan, saudara, ya, satu peristiwa akan betapa Abraham yang begitu mengasihi anaknya. Dia tentunya sebagai bapak yang mengasihi anaknya. Dia itu dia tidak akan, kalau bukan dia percaya dan mengasihi Tuhan, dia tidak akan melakukan untuk mengorbankan Ishak. Namun di sini satu gambaran bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada Abraham dan untuk kepada kita juga bahwa begitu besarnya bahwa bapak itu pun mengasihi anaknya seperti Abraham mengasihi Ishak. Lebih daripada itu, bahwa Bapa di surga itu mengasihi Abraham, mengasihi Ishak, mengasihi umatnya, dan mengasihi saudara dan saya. Itu merupakan satu gambaran yang perlu kita renungkan. Kalau Abraham yang begitu mengasihi anaknya, dia mengorbankan anaknya. Tuhan ingin menguji bahwa demikian juga besarnya Bapa mengasihi kita. Ini dibuktikan. Ini dicatat di Alkitab, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada saudara dan saya. Mengatakan dia rindu kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Sebab itu setiap kita perlu berjumpa setiap pribadi, saya ulangi, dengan kasih Bapa ini. Karena Bapa itu rindu kepada kita. Ya, dengan satu tujuan tentunya. Nanti kita boleh belajar apa sih tujuan daripada Tuhan. Ya, tentunya kalau firman Tuhan banyak bercerita tentang perumpamaan, saudara. Tentunya ada rahasia, ada kebenaran di dalamnya yang perlu kita mengerti. Dalam hal ini tentunya kalau setiap kita belajar, ya, menyadari, dan kita terus mohon kasih karunia, mohon hikmat, mohon pewahyuan daripada Tuhan untuk kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan terus belajar tentang bahasanya kerajaan Allah. Ya, kalau kita seperti kalau dulu ada istilahnya, ada satu penemuan daripada Einstein misalnya, tentang hukum relativitas, saudara, ya, saudara. Saat itu banyak orang bertanya, apa untuk Einstein itu menjabarkan tentang hukum itu yang masih asing. Ya. Sebab itu saat itu asing, dan teknologi sains saat sekarang ini begitu pesat, saudara, berkembang. Ya. Dan tentu kalau kita ingin mengetahui, kita pun perlu belajar, ya, tentang teknologi sekarang. Saya diberkati waktu di Rakerda oleh Jawa Barat, ya, oleh Pak Juli, di statement, ya, ada satu statement yang boleh menjadi satu di hati saya. Kalau dikatakan, kita perlu terus belajar dan belajar terus. Kalau tidak, kita itu saja. Kira-kira itu, saudara, ya. Ya, kita harus terus belajar dan belajar terus. Kalau tidak, terus itu saja. Nah, saudara, oleh sebab itu kita perlu, saudara, ya, belajar tentang bahasa-bahasa daripada dimensi kerajaan Allah. Ya, tentunya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong setiap kita, ya, sehingga kita boleh dibukakan, ya, untuk mengetahui rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Ya, saudara, saya percaya dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak diberitahu, ya, tentang rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada murid-muridnya Tuhan memberitahukan semuanya. Dan saya percaya Tuhan akan membukakan banyak hal-hal, ya, kepada setiap kita, para pria-pria, kepada hamba-hambanya yang ada malam hari ini, boleh memberkati setiap kita untuk membukakan banyak rahasia-rahasia kehidupan ini di dalam firman-Nya, untuk kita menemukan
tujuan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kerinduan Tuhan kepada anak-anaknya, kerinduan Bapa kepada anak-anaknya, saudara, itu diungkapkan dari sebuah kisah, ya, saudara, dalam Lukas pasal 15. Nanti saudara bisa temukan itu tentang, tentu kita tahu dari tentang kisah anak yang hilang, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-15. Saudara, saya hanya kutip di ayat 22-nya. Namun kita tahu semua cerita ini, saudara, bagaimana tentang anak yang bungsu, yang saat itu, ya sebetulnya siapa anak yang hilang, saudara? Yang bungsu atau yang sulung? Sebetulnya dua-duanya hilang. Yang satu hilang di luar, yang satu hilang di dalam rumah, saudara. Ya, karena yang satu itu, yang anak sulung itu, dia itu memang di rumah. Dua-duanya tidak menemukan, ya, itu kasih Bapa. Tidak merasakan, tidak bertemu dengan kasih Bapa. Anak sulung itu dia taat, tapi taat yang salah. Ya saudara, kalau kita baca, dikatakan oleh anak sulung bahwa Bapa, aku taat, sudah taat menurut perintah-perintah Bapa. Bahkan tidak ada satu perintah Bapa yang aku langgar. Wah, itu kan keren, saudara, ya. Sudah melayani bertahun-tahun melayani Bapa, dan tidak ada perintah Bapa yang aku taat selalu kepada perintah Bapa. Dia taat, saudara. Dia melayani. Tapi taatnya taat salah. Ya. Dengan dikatakan, tapi Bapa tidak pernah memberikan seekor anak kambing. Aku bisa dengan teman-temanku, dengan sahabat-sahabatku. Tujuannya hanya seekor anak kambing. Berkat. Melayani dengan tujuan salah. Taatnya taat salah, saudara. Ya. Nah, anak bungsu. Yang kita tahu, saudara, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan saat itu ketika terjadi semuanya sudah habis, barang-barangnya sudah habis, dia sudah habiskan semua. Ya, kita tahu bahwa anak sulung ini bekerja di sebuah tempat yang namanya tempat peternakan babi di situ. Dan ketika dia untuk makan babi saja, makanan babi, pakan babi saja dia nggak bisa. Nah, di situ mulai titik awal. Kalau saudara baca nanti, ya, dikatakan bahwa lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini yang menjadi titik tolak daripada anak bungsu. Datang kepada Bapa dengan satu berkat untuk kebutuhan. Bukankah banyak, saudara, ya, di antara kita pun juga jemaat, ya Tuhan, yang datang hanya untuk kebutuhan. Makan, minum, pakai. Yang sebetulnya itu hanya sesuatu bonus yang Tuhan yang Tuhan berikan itu hanya bonus saja, saudara, tentang kebutuhan hidup ini. Karena kerajaan Allah bukan soal makan, minum, pakai, tapi soal kebenaran, soal sukacita, damai sejahtera, ya, oleh Roh Kudus. Saudara, dan anak bungsu ini bertolak daripada kebutuhan, ingin makan, dan dengan tujuan hanya jadi orang upahan saja, ya, untuk kembali kepada bapaknya. Itu, saudara. Dia tidak tahu kerinduan bapaknya, saudara. Tetapi ketika dia balik, saudara, dia pulang ke rumah bapaknya, dia bangkit, saudara, dan dia pulang. Bapaknya dari jauh sudah menunggu anak bungsu ini. Demikian Bapa di surga, selalu menunggu setiap kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Rindu senantiasa akan setiap kita untuk bertemu dengan Dia. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Begitu datang, saudara, Dia bertemu. Dikatakan di sini, saudara,
dalam ayat 22. Tetapi ayah itu, ya ketika dia peluk anak itu, saudara. Anak itu, saudara, kita tahu dia sudah bekerja di tempat peternakan babi. Ya, bagaimana bau pakaiannya, saudara? Bau pakaian yang penuh dengan dengan bau ternak babi. Saya sering berkali-kali masuk ke dalam peternakan babi, saudara. Ya, baunya cukup menyengat meskipun pakai masker, ya, saudara. Apalagi dia bekerja di situ, ya, bau daripada kotoran babi itu nempel di pakaiannya saat itu. Tetapi ayahnya tidak peduli karena rindu mengasihi anaknya. Dia peluk, saudara. Pakaian yang compang-camping. Pakaian, istilah saya katakan, pakaian yang seperti gembel, kalau saya istilahkan, saudara. Ya, yang bau, saudara. Dia peluk, saudara. Wow, ini sungguh luar biasa, saudara. Bahwa Bapa itu tidak melihat kegagalan setiap kita. Tidak melihat betapa dalamnya kita jatuh. Tuhan itu tidak melihat seberapa banyak kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita sudah keluar daripada dimensi kasih Allah. Sudah banyak hal-hal yang rusak dalam hidup kita. Tetapi kasih-Nya begitu selalu menantikan kita. Makanya saya ulangi tadi, kegagalan kita, dosa kita tidak akan menghentikan kasih Bapa kepada saudara dan saya. Tetapi justru kasih Bapa, kalau kita bertemu dengan Dia, kita dapat menghentikan dosa itu karena kasih karunia-Nya. Maka bapaknya itu, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, ya, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow, luar biasa, saudara. Ketika kita bertemu dengan Bapa di surga, karena Bapa yang rindu kepada setiap kita, kita mendapatkan anugerah pendamaian. Hubungan yang terputus dengan Bapa di surga, lewat besarnya kasih Allah kepada dunia ini, dikatakan tadi Yohanes pasal 3:16. Kita hubungan yang sudah terputus kembali tersambung. Artinya anugerah pendamaian itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, mungkin kita sudah banyak melakukan perbuatan baik, atau karena track record kita, saudara, maka Bapa menerima kita. Bukan itu, saudara. Tetapi Bapa itu menerima kita apa adanya kita. Anak bungsu ini bertemu dengan Bapa, dipeluk, saudara, dalam keadaan kotor, dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan bau, saudara, dia peluk karena kasih-Nya. Luar biasa. Karena kasih-Nya Bapa. Dikatakan di sini, tetapi ayah itu berkata ketika dia peluk dengan pakaian yang bau tadi, dikatakan lekas, bawa kemari. Dikatakan diberikannya jubah yang terbaik. Ya, berbicara jubah, saudara, saya sebetulnya bukan tipe penyampai firman yang seringkali mengumpamakan. Tapi di sini saya mendapat kebenaran. Kalau melihat jubah, ada banyak jubah yang merupakan identitas. Artinya penerimaan ya, jubah yang budak yang bau itu diganti jubah yang terbaik. Bukankah kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang di dalam Dia. Identitas kita adalah identitas kembali bahwa kita adalah anak, bukan budak. Jubah kita adalah jubah yang bukan yang ece-ece, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini anugerah kehidupan, saudara. Anugerah pendamaian adalah anugerah pengampunan. Sebab itu, ini merupakan kasih karunia Tuhan. Ini merupakan
kasih karunia ketika kita berjumpa dengan Bapa, ya terlebih dahulu kita mendapatkan kasih karunia-Nya, saudara. Yesus datang itu dengan kasih karunia dan kebenaran. Jubah yang terbaik merupakan identitas kembali kita sebagai anak. Pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Ada otoritas. Ya, cincin menggambarkan otoritas pada jarinya dan sepatu. Nah, kalau sebenarnya sepatu itu perjalanan, tujuan daripada kehendak Tuhan yang untuk kita alami. Jadi ketika kita bertemu dengan Bapa, ini yang kita akan dapatkan, saudara. Ketika kita bertemu, kasih Bapa itu yang rindu akan setiap kita. Kita mendapatkan kasih karunia, pengampunan di dalam Dia, satu hubungan yang sudah terputus kembali. Kita ada dalam pelukan Bapa, ada di dalam kasih-Nya, tapi tidak stop sampai di situ. Kita memperoleh anugerah kehidupan. Kembali kita mendapatkan identitas kita sebagai anak. Kita kembali diberikannya otoritas, kita diberikan akan tujuan kehendaknya, supaya kita mendapatkan di dalam Dia keutuhan, kepenuhan Kristus yang semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya katakan tadi, setiap orang yang bertemu dengan kasih Tuhan secara pribadi mengalami hal ini, seharusnya terjadi perubahan hidup dalam hidupnya. Ya, karena dia akan tahu identitas dirinya sebagai anak. Ya, maka dia tahu ada otoritas dalam hidupnya untuk mengalahkan dosa. Hidupnya tidak akan sama lagi. Dia punya otoritas, Roh Kudus yang menolong, ada kasih karunia. Memang kasih karunia itu menerima kita apa adanya, tapi kasih karunia pun tidak mau kita tetap apa adanya. Kita kasih karunia daripada Bapa itu mau kita bertumbuh dalam Dia. Untuk terus bertumbuh, bahkan ada buah-buah dalam hidup kita. Kenapa? Ada sebuah journey, ada sebuah perjalanan yang perlu kita tempuh sampai garis akhir kita. Ya, karena kita dilingkupi oleh kasih Bapa yang selalu memenuhi hidup kita. Para pihak yang kasih Tuhan. Ya, sebagai penutup. Di sini kata kasih karunia dan kebenaran, dua hal yang tidak terpisahkan. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 16 dan 17. Bisa minta Saudara Yusman tampilkan ayat ini. Yohanes 1 ayat 16 17. Yohanes 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ulangi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat 16, karena dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan kasih karunia tentang pengampunan dosa, tetapi kasih karunia pun untuk memampukan kita hidup dalam kebenarannya. Kembali kepada PowerPoint. Terima kasih, Saudara Yusman. Ya, kembali kepada slide. Makasih. Ya. Kedua, kasih karunia dan kebenaran adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Anak bungsu tadi mendapatkan kasih karunia, pengampunan, anugerah pendamaian dengan Tuhan. Hubungan yang terputus dengan Bapa kembali. Dengan kerinduan Bapa yang mengasihi anaknya, diampuni. Dan kemudian diberikannya jubah, cincin, dan sepatu.
adalah merupakan anugerah kehidupan yang perlu kita jalani. Saya percaya kehidupan ini merupakan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Dan kita perlu hidup bertanggung jawab kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu kita mau hidup dalam kebenaran. Harus terjadi transformasi dalam hidup ini. Saya buat statement ini, sebab tanpa kasih karunia, mustahil seorang mengalami kebenaran. Namun sebaliknya, tanpa kebenaran pun, maka kasih karunia menjadi sia-sia. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu tidak terpisahkan. Ada banyak, ya saudara, orang segala sesuatu dengan kasih karunia. Sehingga sepertinya kekristenan itu terlihat murahan. Ya. Tetapi orang yang lebih mengedepankan kebenaran terus pun juga tanpa kasih karunia, itu seringkali terjadinya ya menghakimi, saudara. Hal ini tidak terpisahkan. Kasih karunia dan kebenaran adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Sebab tanpa kasih karunia mustahil seorang mengalami kebenaran. Namun sebaliknya tanpa kebenaran maka kasih karunia itu menjadi sia-sia. Sebab itu para pria-prianya Tuhan, malam hari ini ada satu kerinduan Bapa yang selalu tidak pernah berhenti dari zaman ke zaman, yang terus merindukan setiap kita, anak-anaknya, untuk bertemu dengan Dia. Mengapa Dia ingin bertemu? Karena Dia mencintai saudara dan saya. Mencintai Bapa kepada anaknya. Bapa yang rindu anaknya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang utuh. Kehidupan utuh yang bagaimana? Yaitu anugerah. Damaian, pengampunan, pemulihan daripada Dia. Dan kita memperoleh anugerah kehidupan ini. Saya percaya Tuhan akan membawa kita dari level ke level, dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lain, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, sampai kepenuhan Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Bapa rindu untuk senantiasa setiap kita anak-anaknya bertemu dengan kasih-Nya, mengalami Tuhan. Oleh sebab itu, ketika setiap kita para pria-prianya bertemu secara pribadi dengan kasih Tuhan, maka dalam hatinya, ya, orang ini kalau yang bertemu dengan kasih Tuhan, saya percaya tidak usah didorong-dorong, tidak usah dipompa-pompa, tidak usah dimotivasi, tapi karena dia sudah bertemu dengan pribadi yang sudah terucapkan dengan kata-kata ini, saudara, sesuatu hal yang luar biasa, maka dalam hatinya seperti Daud yang sudah mengalami banyak kasih daripada Bapa, selalu Daud itu rindu akan kehadirannya. Saya percaya ketika setiap kita sudah berjumpa dengan kerinduan Bapa, kasih-Nya itu bertemu dengan kita, maka setiap kita akan mengalami satu perubahan, satu transformasi dalam hidup ini. Saudara, bukan hanya soal ibadah, soal acara, soal pelayanan, tapi memang saudara hidupnya merasakan begitu luar biasa kasih Bapa, luar biasa kerinduan Bapa terhadap kita. Maka kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Kita akan mengalami banyak hal, dimensi-dimensi ilahi yang kita alami dalam hidup ini. Sehingga kita boleh bisa melihat dan kagum akan cara Tuhan menuntun setiap kita kepada level-level yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena pengalaman kita, karena kasih-Nya yang terus menuntun hidup kita dari langkah pada langkah yang lain. Saya percaya motivasinya bukan seperti anak bungsu tadi, akan makanan dan minum pakai. Bukan lagi seperti anak sulung tadi, hanya sekedar anak kambing. Tetapi kasih Bapa lebih dari segala-galanya. Kerinduannya untuk selalu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kasih Bapa itu kita alami, kerinduannya
kita alami malam hari ini. Untuk kita senantiasa bertemu dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada Saudara Rahmat. Terima kasih Pak Daniel untuk firman Tuhan-Nya sangat mau buat kita semuanya pada malam hari ini. Sehingga kita juga boleh mengalami, biar pria-prianya Tuhan malam hari ini boleh mengalami apa yang dinamakan berjumpa dengan Tuhan. Saudara. Kita boleh mengalami kasih Bapa. Bagaimana juga ketika kita mengalami kasih Bapa, mengalami terobosan-terobosan yang baru, terobosan ilahi yang Tuhan inginkan pada setiap pria-prianya Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita juga akan mungkin tanya jawab, ya, jawab sebentar atas firman Tuhan yang malam hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel. Saya buka ruang kesaksian ini, ruang tanya jawab ini sebentar mungkin ya, hanya beberapa menit mungkin ya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas gitu. Harusnya udah jelas ini. Jelas sekali ini sebetulnya. Tapi mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Untung kita juga di sini ada Pak Danielnya dan juga hamba Tuhan yang lain bisa mendukung juga. Silakan. Ada? Beta mana beta? Biasanya suka beta suka bertanya nih. Tidak ada beta ya. Mana beta ini? Tidak ada. Puji Tuhan, muncul juga nih. Silakan, Pak Beno. Selamat malam semuanya, salam. Shalom, Pak. Saya berterima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menguraikan penjelasan firman Tuhan yang begitu jelas, membuat saya menjadi terang benderang mengenai kerinduan Bapak. So far so good, Pak Daniel. Terima kasih. Namun satu hal ada yang saya tanyakan, penasaran nih, Pak Daniel. Dari Matius 23 ayat 37 tadi tuh dikatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Maksudnya kira-kira dikumpulkan hanya untuk berkumpul saja atau ada satu hal yang harus dibicarakan, atau memang kasih dari Bapak itu memperhatikan anak-anaknya. Ya. Kira-kira Pak Daniel, maaf ini bukannya saya, ini maaf sekali lagi Pak Daniel. Saya ingin tahu saja. Saya ingin tahu saja ini ayat ini yang menggelitik hati saya dari tadi. Dikumpulkan, lalu dibubarkan, atau dikumpulkan, ada nasihat-nasihat lain. Monggo silakan Pak Gembala untuk menjelaskannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, saya coba jawab ya. Ya. Sebenarnya ada banyak di sini hamba Tuhan yang bisa untuk lebih melengkapi ya. Saya coba saja, kalau saya ada salah saya mohon dikoreksi. Karena saya cuma bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang, kalau yang sulit-sulit nggak bisa. Itu bagian ada hamba Tuhan di sini. Ya. Jadi bukan hanya mengumpulkan, seperti tadi saya umpamakan ya, bahwa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, bukan hanya sekedar keluar, bukan supaya mereka berkumpul ya di padang gurun, padang belantara sudah, tapi kerinduannya yaitu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Ya. Supaya biarlah umatnya itu beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu rindu kepada umatnya untuk ada sebuah kembali hubungan yang sudah terputus. Namun kalau kita
belajar dari sejarah Alkitab, perjalanan bangsa Israel. Ada banyak kisah-kisah kebanyakan tentang bangsa Israel di 40 tahun di padang belantara. Seringkali mereka memberontak, mereka tidak menemukan, tidak percaya, meragukan akan kasih Bapa itu. Yang sesungguhnya Tuhan itu, Bapa di surga itu ingin selalu ya mereka umatnya itu keluar dari perbudakan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Bapa rindu kepada umatnya. Bukan hanya sekedar berkumpul, tapi ada sebuah hubungan yang terputus. Makanya saya tadi umpamakan, dulu korbannya itu adalah anak domba, kambing, ya sapi, untuk jadi sebuah connected ya dalam persembahan korban bakar, korban syukur yang saat itu dipercayakan oleh para imam. Ya, yang ditunjuk daripada suku Lewi. Namun saat malam hari ini, kita ini oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, anaknya ya, yang dikasihinya, sehingga kita mendapatkan kasih karunia dalam Kristus. Nah, kira-kira itu gambarannya. Ya berkali-kali, ya bukan hanya di situ saja, ada banyak. Tuhan itu memanggil umatnya, tapi seringkali umatnya itu menolak. Kira-kira begitu, Bro Beno. Ya, terima kasih Pak Gembala. Mungkin ada yang lain bisa melengkapi, saya persilakan. Berarti Pak Daniel, kerinduan itu dekat dengan grace by grace atau kasih karunia Tuhan ya. Karunia. Yang saya dapat simpulkan begitu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Saya bisa menangkapnya malam hari ini. Mungkin demikian aja dulu pertanyaan saya. Sampai besok pagi. Makasih. Terima kasih Pak Beno pertanyaannya dan juga Pak Daniel atas jawaban-jawabannya. Saya percaya bahwa penjelasan ini cukup jelas ya untuk kita bisa lebih mengenal lagi firman Tuhan. Mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tidak ada. Kalau nggak ada, mungkin kita akan langsung ke pengumuman. Ya. Nggak ada ya? Ada? Sepi sekali hari ini. Kalau tidak ada, kita akan mendengar pengumuman dari Pak Yusman. Silakan Pak Yusman. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Bapak Pendeta Daniel bawakan malam hari ini. Saya bersyukur, saya merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Yang saya dapatkan adalah kasih karunia dan kebenaran datang dari Bapa untuk membawa kita, untuk kita bisa memampukan hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kita akan mengalami terobosan-terobosan ilahi yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan-Nya yang begitu memberkati. Saya pribadi merasa diberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman. Untuk pengumuman tiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu, ada doa pagi, jam 5 sampai jam 6 pagi, via Zoom, dengan link yang sama, seperti malam hari ini. Yang kedua adalah minggu depan. Minggu depan kita akan ibadah Zoom juga, bisa ditayangin, Bro Yusman. Oke, puji Tuhan. Minggu depan kita akan Zoom juga seperti malam hari ini, jam 7:30. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Markus Lewi Santoso dari Surabaya dengan tema pemulihan hati Bapak. Saya harap pria-pria semua untuk bisa ikut
seperti malam hari ini, minggu depan kita akan sama-sama untuk Zoom tentang pada hati ini adalah pemulihan hati Bapak yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Markus Lewi Santoso. Saya harap kita semua bisa ikut. Yang kedua adalah ada pengumuman juga dari Departemen Laki-Laki GPPS dengan pembicara Pendeta Dr. R.F. Martino, Ketua Umum Majelis Pusat GPPS, sama Juminar tentang teror informasi. Juminar Laki-Laki Nasional GPPS akan diadakan hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 6 sore sampai jam 7. Ya, ini adalah pengumuman buat hari Jumat tanggal 26. Boleh menghubungi saya atau nanti dikasih listnya. Oke, itu aja ini pengumuman. Yang ketiga adalah persembahan atau kolekte buat bapak-bapak yang tergerak untuk berjalannya kelancaran ibadah AMC Piajum ini, boleh mempersembahkan atau kolektenya ke rekening persembahan AMC nomor rekening 676517553 Bank BCA atas nama Pak Mulyawan Setia Utama. Pada saat transfer, mohon ditulis keterangan dengan format kolekte spasi nama. Itu adalah buat persembahan atau kolekte kas AMC. Yang lainnya udah, mungkin itu aja. Tidak ada pengumuman yang lain. Mungkin ada yang saya lupa, Bro Andreas, bisa ditambahkan? Atau Bro Hisman? YouTube, Bro, YouTube. Oh, buat YouTube-nya ya. Kalau yang ini bisa melalui YouTube dengan ini AMC ya, Bro ya? Ya, betul, Bro. AMC Bandung. AMC Bandung. Boleh kalau teman-teman atau siapa saja yang mau ikut atau mau lihat YouTube-nya ada di AMC Bandung. Bantu subscribe aja, Bro. Jadi setiap ada rekaman baru bisa langsung dapat tanpa pemberitahuan. Oh, begitu ya? Ya, oke, bantu subscribe juga. Oke, thank you, Bro. Ada lagi, Bro? Cukup, Bro. Cukup ya? Kapan mulai YouTube deh? Hah? Kapan mulai YouTube-nya? Udah mulai, Bro. YouTube sudah lama dari udah tahun lama. Kenapa udah baru lama. Diumumkan sekarang? Ya. Baru tahunnya sekarang, Bro. Pendeta jarang datang soalnya jadi nggak dengar. Oh, begitu. Bro Beno masih rajin, Udah lama, Bro Beno. Minggu depan ditunggu lagi ya, Bro Beno. Jadi biar ada YouTube-nya. Rajin itu pangkal kaya. Oh iya, buka YouTube-nya dari awal banyak, Pak Beno. Buka YouTube-nya AMC Bandung. Ada ulah salah mencet YouTube AMC. Oke, gitu aja AMC Bandung dari saya, Bro. Saya serahkan pada moderator. Silakan, Bro. Terima kasih, Bro Eki. Ya, sama-sama, Bro. Tuhan berkati. Ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, saudara ya. Bapak-bapak semuanya, kita juga boleh dibekali bagaimana tema malam hari ini hati Bapak, mengalami kasih Bapak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bro Raffi yang sudah melayani pujian penyembahan, dan juga Pak Yusman yang sudah menjadi host, dan juga untuk Bro Haiki, Pak Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan lebih memakai lagi daripada hari-hari yang sudah. Mari sama-sama kita akan tutup ibadah malam hari ini. Dan saya serahkan kepada Bapak Daniel untuk tutup dalam doa. Saya mohon nanti Bapak Pendeta Juliardianto yang akan tutup doa dan doa berkat malam hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa senantiasa yang menjadi kerinduan-Mu adalah agar kami bersama-sama ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, dan agar mereka menjadi satu, sebagaimana doa-Mu kepada Bapa-Mu di surga.
Dan kerinduan ini sampai hari ini masih tetap. Tidak pernah berubah. Karena firman-Mu itu adalah kekal adanya. Biar apalah kiranya yang kami lakukan dalam ibadah Zoom malam hari ini boleh memperkenankan hati Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan berkat atas kami dari tempat yang maha tinggi. Kami boleh dipulihkan, dikuatkan, disegarkan, dan setiap kelemahan tubuh kami oleh karena sakit penyakit, bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Berkati buat saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Pulihkan kekuatan mereka dengan sukacita yang datang daripada-Mu, agar kami semakin giat, semakin bersemangat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkati juga untuk AMC Bandung, serta dengan seluruh pengurusnya. Berkati juga GPPS Agape di Bandung, mulai dari gembala, tim gembala, seluruh aktivis gereja yang ada, agar semua diikat oleh kasih Tuhan untuk lebih memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di atas bahu mereka semua, menjadi satu kehormatan bagi semua yang melayani di GPPS Agape. Tuhan memberkati dengan kekuatan hikmat akal budi daripada Tuhan. Tambahkan kekuatan mereka semuanya, agar Tuhan Yesus yang dilayani boleh dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan kiranya tetap menyertai kami, memberkati kami dalam pekerjaan dan usaha kami, memberkati keluarga kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Semua dalam berkat dan kasih sayang Tuhan, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan dengan sukacita mengakhiri ibadah Zoom pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga kita bersama memperoleh berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Juli. Malam Pak Juli. Selamat malam. Daniel. Malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Markus minggu depan Ya. Izin live ya. Tuhan berkati Pak Marga. Terima kasih Pak. semuanya. Marga. Marga, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Markus. Duluan. Sama-sama Tuhan berkati. Minggu depan. Yuk, sampai ketemu minggu depan. Besok pagi. Elif ya. Awi, Malam Pak Tati. Awi, malam ya. Malam sehat kok. Malam, Kawi. Dan Sare. Yo, Tuhan berkati semua. Daniel, makasih ya. Udah makan roti gitu sama Mas Saing. Langsung pulang. Makasih pada Iya. Tuhan berkati Langsung pulang ya. Selamat malam. di rumah. Jangan bergerombol. Selamat tahun Beno. Yang berkerumun. Salam semuanya. Saya Liv ya. Baik. Alif, Tuhan berkati. Bro, thank you Bro Rahmat. Minarte saha.
Dokter teh, Juminar saha? Naon Dina teh? Jumirsinya. Heeh. Juminar, Jumintan. Yus, thank you Yus. Kan Ayo Pak. Lagi saya dokter yang mau tahu. Bro Yus, makasih ya. Begituan, 40 orang bro. Bagi. Partisipan 40 orang hari ini. Frankie. Yo, pamit semuanya. Ya. Ya. Izin live ya semuanya. Terima kasih. Thank you ya Bro Andreas. Ya, sama bro. Tuhan berkati. Sama bro. Tuhan berkati bro. Pawi. Yo. Ricky. Ya, sama-sama. Oke. Bro Rick. Ya, kok. Ya, thank you. Bro Miming. Ayah, Bro Miming ada. Mana Bro Miming? Iya, dipoekan ya di toilet. Bro Miming. Salam bro. Malam bro. Salam bro. Apa kabar bro? Gunhal bisa di Luar biasa bro. Luar biasa. Baik bro. Pak Erik, malam Pak Erik. Raffi, makasih ya buat pelayanannya. Makasih Sama-sama kok. Siap. Ya, Tuhan. Terima kasih untuk yang melayani semuanya. Tuhan berkati juga Pak Daniel. Terima kasih firman Tuhannya. Sama-sama. Menjadi berkat sangat diberkati. Kudu rutin kok Miming. Tiap minggu. Tiap minggu kudu rutin. Menang bolos.